Ini adalah cerita dari mereka tentang sebuah kisah yang tak sering mereka ungkapkan, namun begitu riuh dalam ruang kenangan. Yang terdalam, yang terpendam, yang jarang dan sulit kita ungkapkan. Membutuhkan keberanian dan ketulusan untuk bisa dinyatakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reva Oktavianingsih. Nama gue Sirojun Abbas, biasa dipanggil Yoy. Nama aku Haifah Mujibida, biasa dipanggil Haifah. Perkenalkan, nama gue Daden Awaludin. Gue lahir di Sukabumi 3 Agustus 96. Aku anak pertama dari 6 bersaudara. Gue anak terakhir dari 3 bersaudara. Gue anak terakhir dari 6 bersaudara. Yang alhamdulillah sekarang sedang bekerja di lembaga zakat Lazharfa gitu. Di sini kan karena sosial ya, kerja sosial. Saya juga senang di sosial karena dulu saya ikut komunitas namanya Rumah Dunia. Nah, di situ saya juga pernah jadi relawan, pekerja-pekerja sosial, dan senang bertemu teman-teman orang baru lah. Nah, dari situ saya akhirnya bergabung di Harfa. Karena emang salah satu wishlist aku sih di tahun 2020 itu aku pengen ikut kegiatan sosial, dan alhamdulillahnya itu tercapai di 2020 ini. Orang-orangnya baik, asik, insya Allah soleh-solehah lah. Oke, gue senang ketemu orang-orang baru, apalagi orang-orang yang hidup-hidup yang di desa. Nah, itu seneng, kehidupan desa tuh menurut saya menarik sekali. Amil itu gak cuma dapat materi gitu. Nah, kita juga dapat rohaninya di sini gitu, yang membuat nyaman sih gitu aja. Saya sangat tertarik dengan kemanusiaan gitu ya, dunia kemanusiaan, aktivis kemanusiaan gitu. Di dalamnya tuh sangat sebuah hiburan bagi saya ketika mengetahui keadaan-keadaan mereka yang di luar sana, mereka yang butuh bantuan gitu, karena peran seseorang itu ya terlihat ketika dia peduli kepada orang lain seperti itu. Sukanya banyak, dukanya dikit. Sukanya itu karena setiap hari tuh belajar hal baru di sini, lingkungannya suportif semua satu sama lain, terus saling mengingatkan dalam kebaikannya itu berlomba-lomba dalam kebaikannya itu tinggi banget. Jadi aku setiap hari itu terpacu, oke, sama-sama jadi baik gitu. Kalau untuk sukanya sih ketemu orang-orang yang baik gitu kan, karena kan salah satu teman yang baik itu bakal menyelamatkan kita gitu kan. Bertemu sama orang-orang yang ada di pelosok, seneng ngelihat orang-orang kita memberi gitu tuh, kita memberi, dia seneng. Banyak sukanya bagi saya karena alhamdulillah saya sudah menikmati gitu keadaan di sini. Di balik apapun keadaannya gitu, saya tetap menikmati karena ya sukanya itu pertama bisa menambah wawasan saya ya tentang zakat, infak, sedekah gitu. Selain saya bisa membantu orang lain, ikut membantu gitu ya, karena saya sendiri mungkin belum bisa memberi secara materi, tapi bahagianya adalah saya menjadi jalan kebaikan untuk orang lain gitu. Entah itu untuk donatur yang menitipkan donasinya ke kita, atau untuk mustahik gitu yang menerima dari kita. Itu kebanggaan bagi saya adalah ketika menjadi jalan untuk menyalurkan gitu, kemudian menerima gitu ya. Kita mengetahui keadaan mereka, itu sebuah kebahagiaan bagi saya gitu. Dukanya apa ya? Dukanya nggak ada libur ya. Jadi kalau untuk dukanya, insya Allah nggak ada sih. Suka semua. Kalau duka sih nggak ada. Saya bawa kerjaan itu happy. Dukanya itu saya sendiri sih lebih ngerasa saya belum bisa apa-apa gitu dukanya. Ketika melihat orang lain kontribusinya yang sudah luar biasa, sementara saya gitu ya, karena keterbatasan ilmu dan kemampuan. Jadi saya merasa duka gitu. Duka bagi saya itu gitu. Tidak bisa memberi lebih gitu. Hal yang paling berkesan gitu kan, selama kerja di sini tuh awalnya sih kayak biasa aja gitu kan, masuk kayak karyawan biasa, karyawan baru gitu. Ya ternyata ada satu momen yang memang gak pandang orang gitu kan, yaitu waktu ngerayain hari kelahiran kayak gitu. Nah itu waktu ngerayain hari kelahiran itu cuma 2 kali dari kecil sampai sekarang gitu. Nah di sini yang kedua. kalau aku coba liputan ke desa. Itu berkesan banget buat aku. Bener-bener
apa terjun ke masyarakat, ngelihat kegiatan mereka di sana. Itu udah paling berkesan banget gitu. Itu wishlist aku banget pokoknya. Tapi itu ya udah, aku bisa sejauh itu tuh bagi aku tuh udah sebuah pencapaian gitu. Aku bisa sedalam itu gitu. Sampai kayak sana tuh udah kayak nangis. Aku jalanannya bang, biasa curug. Ya Allah, ini malam-malam ada gue pakai drama jatuh. Drama pertama kali gue ke desa, tapi pertamanya di puskesmas doang, puskes Sudimanik sama Sudimanik kan dulu jalannya masih bagus. Sudimanik, curug itu udah nggak ada ampun jalannya. Ke pasar aja naik ojek gocap, sekali jalan gocap cuy. Momen yang berkesan adalah saat berkumpul dengan sesama Amil gitu dan merasakan bagaimana kehidupan menjadi Amil gitu ya, dengan mungkin kalau dibandingkan dengan pekerjaan-pekerjaan yang lain ya jauh gitu, karena prioritasnya bukan mengejar keuntungan gitu ya. Kita bukan lembaga yang menghasilkan keuntungan besar gitu ya, perdagangan atau perkantoran gitu. Di sini kita bagaimana menyampaikan amanah ya, itu luar biasa sih ketika kita berada satu visi dengan orang-orang yang satu jalan gitu. Mereka yang mau dididik, mereka yang mau belajar gitu. Itu momen yang bahagia, dan yang lainnya adalah bisa merasakan kehidupan yang bersyukur gitu dengan keadaan yang cukup, nggak meminta lebih ibaratnya. Kalau untuk dukungan keluarga dari dulu sih, dari mulai gue sendiri sih mulai dilepas semenjak SMA. Masuk SMA itu mau masuk SMA dulu tuh, mau masuk pesantren atau kemanapun terserah gue pribadi gitu kan, karena orang tua sih dari segi biaya gak punya gitu kan. Nah jadi dulu tuh emang mengandalkan beasiswa gitu kan, kayak bantuan gitu kan. Karena saya itu anak terakhir, terus juga memang orang tua udah nggak ada, ya teteh sih ngedukung aja apa yang gua pilih, gitu aja. Artinya keluarga, apa yang saya pilih, apa yang gue pilih, ya udah ngedukung. Alhamdulillahnya ya seluruh keluarga tuh support. Buktinya ya kalau aku izin nggak pernah dipersulit apapun kan, karena namanya lembaga sosial. Jadi kita kalau lagi ada event atau lagi aku kayak liputan ke desa itu kan pagi-pagi berangkatnya, aku bener dianterin subuh-subuh gitu. Jadi ya itu bentuk support dari keluarganya, apapun kegiatan di sini aku disupport 100%, dianterin gitu, kalau butuh kemana dianterin. Selain dari dukungan orang tua, saya bisa menyampaikan juga ke orang tua gitu, karena orang tua kan belum terlalu paham ya dengan lembaga zakat gitu, orang tua saya sendiri gitu, apa itu LAZ, apa itu BAZ gitu. Nah dengan ini saya bisa mendakwahkan juga di keluarga gitu, karena beberapa kali juga saya sering ikut menyalurkan di kampung saya gitu ya. Nah di sana saya ikut mengopinikan gitu bahwa zakat itu begini, zakat itu di bidang apa gitu ya. Kewajiban berzakat itu apa saja selain zakat fitrah gitu ya. Jadi alhamdulillah orang tua ikut mendukung, dan selama itu baik gitu ya, tidak keluar dari koridor syariat, sangat mendukung. Kalau pulang ke rumah jarang sih. Pulang ke rumah juga kalau misalkan ada keperluan, terus kalau misalkan emang kangen gitu kan, nah itu baru pulang gitu. Kalaupun pulang cuma sekitar sebulan tuh kadang sekali, kadang 2 bulan baru pulang, kadang 3 bulan baru pulang gitu, gak nentu. Ya pulang ke rumah sih jarang ya gitu, karena nggak bisa bebas pulang gitu. Sabtu itu saya tetap masuk gitu, hari Ahad kadang 1 hari aja itu kan nggak cukup di rumah ya. Itu yang buat saya jarang pulang, karena kalau misalnya pulang jarak tempuhnya itu lumayan, dan ketika berangkat pagi misalnya hari Senin itu saya sering banget juga terlambat gitu, karena waktunya dari rumah ke kantor itu lumayan jauh ya gitu. Jadi saya memilih untuk mungkin jarang pulang, karena ya itulah mungkin salah satunya untuk memendam kerinduan kepada keluarga. Pulang sih nggak terlalu lama, 1 bulan sekali. Kalau yang dikangenin dari suasana di rumah sih masakan ibu ya. Rumah itu sendiri. Ya karena sekarang udah nggak ada ibu, nggak ada bapak, ya yang saya kangen sepupu, keponakan. Keponakan dari teteh, keponakan dari kakak laki-laki. Ya itu sekarang yang kangen di rumah. Ya setiap gajian saya pulang, beliin es krim, ngajak jalan-jalan.
Ya udah gitu aja, ngobrol gitu ya. Gue biasanya kalau itu ngobrol sama ibu tatap muka, tanya apa namanya mau kemana. Kalau dulu masih kuliah tuh buru cepat kuliahnya beres, terus juga mau kemana habis kuliah, ya kesini sini. Ya udah jalanin aja. Yang paling dikangenin dari rumah ayah. Jadi itu karena apa ya, orang tua tuh gimana ya, sosok ayah tuh kalau misalnya ngelihat anaknya yang sudah mulai besar gitu ya, sangat memperhatikan gitu ke depannya akan bagaimana gitu, akan bekerja di mana kayak gitu ya, sangat peduli juga. Apalagi mengetahui keadaan kita sekarang ya, banyak kejahatan dan kekerasan di mana-mana gitu. Jadi ketika ayah berpesan untuk jaga diri baik-baik kayak gitu ya, jangan ibaratnya jangan ngelakuin sesuatu yang dilanggar lah oleh agama kayak gitu ya. Terus ya suasananya ketika mereka makan bareng, ibaratnya ngelihat aktivitas-aktivitas di rumah, dipublish di media gitu, ketika saya melihat itu saya nggak ada di situ, itu sesuatu yang saya rindukan gitu. Kangen sih pasti, karena rasanya tuh kayak karena aku punya adik banyak, jadi tuh rasanya nggak denger suara adik-adik nih. Biasanya kan kalau di rumah walaupun misalnya cuma ketemu malam atau pagi tuh pasti ngedenger gitu suara mereka ngapain ya, berantem kayak minta bikinin telur gitu. Pokoknya yang terngiang-ngiang sih lebih ke itu sih, lebih suara adik-adik yang rame gitu di rumah. Meskipun Umi itu bukan ibu kandung ya, tapi sosok beliau itu kayak ibu kandung sendiri gitu, dari kasih sayangnya gitu kan. Karena waktu gue lahir, ibu gue meninggal gitu kan. Insya Allah itu meninggal syahid. Dengan sosok ibu nggak bisa dijelaskan dengan kata-kata ya. Dekat banget, sampai mungkin kalau saya bisa boleh mengatakan tidak ada sahabat yang sebaik ibu gitu ya, tidak ada teman yang sebaik ibu, tidak ada saudara juga gitu. Karena apa ya, semua cinta yang sempurna itu ada pada ibu gitu. Entah kenapa ya gitu, pasti semua orang pasti merasakan hal itu gitu, sangat dekat gitu. Kalau dulu SD itu lebih curhat, lebih enak itu ke bapak daripada ke ibu. Karena dulu sebelum bapak gue meninggal, yang galak itu ibu daripada bapak. Makanya pelarian gue kalau curhat itu ke bapak. Nah setelah bapak meninggal, nah ibu itu lebih dekat, nggak galak lagi. Dan ibu emang tahu kalau gue emang orang manja, karena anak terakhir itu. Ibu tuh sering kalau gue di Serang apalagi, pasti ngonteknya ke teteh dulu, ke gue. Karena ibu tuh nggak pernah megang HP. Jadi dulu tuh ya pak mau kemana. Kadang yoi katanya sebulan sekali kan, yoi nggak pulang. Udah kayak gitu tuh, kalau ibu udah ngomong kayak gitu, gue udah balik, pasti balik. Gue pernah dulu tuh kelas 3 SD tuh gue bandel banget, sumpah bandel banget. Gue kalau hujan itu main apa namanya, kan di sana ada sering banjir tuh, gue bisa gupak gitu bahasa ininya apa ya, berenang lah bahasa ininya, keren bahasa. Itu kalau udah pulang depan rumah udah megangin bambu. Kalau di bambu dikelepak tuh punggung, gepak gitu. Itu yang paling ingat. Emang yang paling ingat ibu tuh galaknya, sumpah galaknya. Itu makanya. Ya itu kan momen yang menurut saya, ya Allah gitu ya dulu gua jadi anak kecil. Ya Allah. Itu momen yang paling, ya itu mau terindah dah. Aku ngerasa aku bisa ada di titik ini tuh karena doa-doa Umi gitu. Jadi kebetulan tuh aku itu termasuk tipe anak yang nurut, walaupun gak nurut banget, tapi maksudnya kayak contohnya aja kuliah ya. Kuliah itu kan aku di Bogor ya. Kuliah aku di Bogor, sekolah SMA aku di Bogor. Terus abis itu jadi pas nentuin kuliah pasti kita itu kan ya negosiasi, kita mau jurusan apa, sekolah di mana. Aku tuh pengennya di Bandung, kalau nggak Unpad, UPI gitu ya. Pokoknya pengennya di Bandung, di Jawa Barat, karena masih rayon aku. Tapi Umi tuh bilang gini, teteh pulang aja, kata Umi, teteh pulang aja, pulang di Serang gitu, biar tahu kehidupan adik-adiknya gitu. Oke, jadi
di saat teman-teman aku tuh pada ngambil di kampus-kampus besar, tapi aku tuh memilih di Serang gitu. Tapi akhirnya tuh aku lolos. Saat itu tuh aku masih nunggu wisuda, masih ngafal Al-Quran di pesantren, tapi teman-teman aku tuh les semuanya, aku tuh nggak les sama sekali. Tapi karena doa Umi, aku tuh bisa lulus gitu. Aku bisa lulus tanpa tes. Pokoknya aku yakin itu tuh kekuatan doa Umi gitu. Kenapa aku bisa kuliah, terus aku bisa kuliah tuh IP aku alhamdulillah nggak pernah di bawah 3 gitu. Pokoknya aku yakin semua apa yang aku lakuin sekarang ini tuh berkat doa Umi gitu. Semuanya doa Umi, doa Abi. Pokoknya aku yakin aku bisa di titik sekarang ini itu karena doa Umi Abi. Karena Kalau dunia itu akan berakhir gitu, cinta ibu justru tidak akan berakhir bagi saya gitu. Sekalipun tidak dekat di mata, tapi ya itulah doanya selalu mengalir di langkah-langkah saya gitu. Bagaimana ibu selalu berpesan ke diri saya dan adik-adik di rumah gitu. Mereka tuh sangat ingin gitu melihat anak-anaknya sukses gitu ya. Sukses. Kemudian saya sendiri sudah mengazamkan di dalam diri saya gitu. Entah ke ibu atau saudara, saya tidak bisa memberikan kesuksesan secara materi gitu. Tetapi saya sendiri akan membuktikan kesuksesan saya dengan saya taat kepada Allah gitu. Karena yang bisa menolong ibu dan ayah di akhirat itu ya bukan materi gitu, tetapi amalan dan doa anak soleh. Itu sih yang saya pegang sampai sekarang gitu. Sampai ketika ada saudara, ada dari keluarga yang mungkin menginginkan saya mendapatkan gaji yang lebih besar gitu ya, membanding-bandingkan gitu. Saya sendiri sih lebih mengazamkan itu gitu. Saya ingin membuktikan gitu kalau kesuksesan yang hakiki itu yang bukan di dunia ini gitu, tidak sama dengan pandangan mereka-mereka yang berorientasi kepada materi gitu ya. Oke, ini menarik ya. Pertama itu ibu minta lulus kuliah. Ibu sempat di situ kuliah. Nah, karena gue itu nunda setahun tuh, hampir hampir setahun lah. Semester 9, kapan lulus? Kapan lulus itu setiap kali, kapan lulus? Oke, hampir kepikiran kan, oke dilulusin lah. Nah akhirnya kecapai itu. Nah dari situ emang gue ngerasa kok pas kelulusan itu ngeliat muka ibu aja, gue ngeliatin muka ibu kok ada sesuatu yang aneh. Apa ini ya? Oh gue suka mikirin terus. Emang pas wisuda itu pucet banget. Gue ngeliatin aja, ini kenapa ya, apa ya? Ya akhirnya kebaca di setelah gue lulus 2 bulan kayaknya, beliau sakit meninggal. Nah emang terakhir permintaannya kerja. Pengen ibu lihat gue udah megang duit sendiri. Jadi emang ibu gue tuh selalu mikirin makan gua, biaya gua. Dia selalu ingetin itu. Ya tanpa padahal gua kasih tahu. Ada bu, tabungan, tenang aja, jangan nggak usah mikirin. Tenang aja. Cuman emang itu permintaan terakhir itu ngelihat gua kerja. Ya walaupun sekarang nggak ngelihat, ya udah ngeliat gua lulus lah, udah seneng banget. Udah ngeliat gua lulus tuh udah seneng banget. Gitu. Umi itu sosok ibu pengganti yang pengen gue bahagiain gitu. Satu hal yang keinginan ibu tuh yang masih belum gue capai sama sekali gitu kan. Salah satunya adalah beliau pengen lihat gue wisuda gitu. Pengen tahu gue kuliah di mana. Nah karena nyampe gue kuliah, masuk kuliah, ngekos di mana, tinggal sama siapa, temennya siapa, itu mah gue gak tahu. Kuliah tempatnya gak tahu gitu. Jurusannya nyampe sekarang kalau ditanya nih pasti gak tahu gitu. Karena apa ya, gak sekolah gitu, jadi gak tahu apa-apa gitu. Nah kalau pulang sih pengen selalu nanya gitu, kapan wisuda gitu kan, pengen lihat. Terus yang kedua, beliau pengen jalan-jalan gitu kayak orang-orang gitu kan. Ya meskipun nanti ya apa ya, ya pengen naik mobil gitu kayak orang lain, jalan-jalan gitu kan, pengen makan di luar gitu sih.
Umi tuh rela berkorban buat anak-anaknya, karena aku inget banget aku kelas 7 SMP mau masuk kelas 6 mau masuk SMP. Umi itu lagi hamil besar adik aku, terus masih bisanya nyempetin ke pasar, ke dalam pasar bareng aku untuk beli peralatan untuk masuk asrama gitu. Itu sih yang paling sampai sekarang tuh masih aku inget, ya Allah gitu, lagi hamil besar tapi rela gitu, masih pokoknya apapun buat anaknya tuh dilakuin. Itu sih paling, maksudnya yang berkesan yang pernah Umi lakukan buat aku sih, lebih kayak gitu. Kehidupan seseorang itu akan dijamin kebahagiaannya ya ketika telah mendapat keridhaan dari ibu gitu. Itu yang selalu saya harapkan dari ayah dan ibu. Tanpa ridho mereka, apalah saya gitu. Tanpa doa dari mereka, saya tuh bukan apa-apa, saya nggak bisa apa-apa gitu. Jadi sekiranya ada di depan saya mau minta jangan berhenti mendoakan saya, jangan berhenti mendidik saya, karena pendidikan yang terhebat itu ya dari ibu gitu. Bagaimana ibu menyambut saya ketika lahir dengan cintanya, kemudian mengurus saya juga dengan keikhlasannya, mendidik saya juga dengan perjuangannya gitu. Jadi saya juga mau minta maaf gitu kalau saya sampai saat ini belum bisa memberikan yang terbaik, sehingga cinta Allah aja yang sempurna untuk ibu gitu. Umi, makasih udah selalu ada, makasih udah selalu doain Teteh, makasih pokoknya atas semua pengorbanan Umi selama ini. Teteh nggak bisa balas apa-apa, cuma doa terbaik buat Umi. Semoga Umi sehat selalu dan semoga kita Allah kumpulkan di surganya nanti. Bu, sekarang ya udah kerja dan udah punya penghasilan sendiri, dan apa yang ibu pesen jangan lupa nabung, terus juga jangan lupa sholat, itu insya Allah iya laksanakan. Umi, Daden ngerasa belum sukses, belum berhasil, belum mampu membahagiakan Umi sampai sekarang gitu kan. Karena mungkin Daden egois, terus kadang mikir diri sendiri, gak mikir keluarga. Tapi Daden pengen ngebagian Umi, meskipun cita-cita kecil Umi bakal Daden usahain sampai Daden sukses gitu. Satu lagi, Umi pengen banget punya rumah biar bisa hidup tenang, rumah sendiri gitu kan. Pokoknya Daden bakal berusaha buat bikin rumah buat Umi. Umi, Reva sayang sama Umi karena Allah. Reva sayang sama ayah juga karena Allah. Jadi Reva juga titipkan ayah dan Umi ke Allah. Semoga Allah senantiasa menjaga Umi bahagia di dunia dan di akhiratnya. Mohon maaf, Reva nggak bisa ngasih sesuatu yang lebih dari saat ini. Doakan Reva, ridhoi Reva. Semoga Allah mudahkan Reva di jalan Allah sampai akhir hayat. Saat kita masih bisa menatapnya, peluklah erat penuh cinta. Namun, saat kita sudah berada dalam dimensi yang berbeda, peluklah ia dengan doa, hingga mengantarkannya ke surga.